Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan video sebelumnya yang telah membahas sedikit tentang tonisitas, di video ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan untuk tonisitas dan bagaimana kita menghitung kebutuhan penambahan agen tonisitas jika suatu larutan itu dinyatakan hipotonis gitu. Sebelum kita masuk ke perhitungan dari tonisitas, ada baiknya kita refresh kembali dulu pengertian dari larutan isotonis ini. Tonisitas sendiri merupakan perbandingan antara dua larutan gitu, sehingga larutan isotonis ini tentu juga harus ada pembandingnya, di mana larutan yang akan kita ukur tonisitas ini dibandingkan dengan tonisitas darah dan air mata. Ini spesifik untuk sediaan steril. Nah, yang dikenal sebagai larutan isotonis itu biasanya adalah NaCl 0,9%. Jadi patokan kita adalah larutan NaCl 0,9%, di mana diturunkan sebagai 0,9 gram NaCl dalam 100 ml H2O. Selain itu, penambahan NaCl dalam air akan menurunkan titik beku air yang tadinya ada di 0 derajat Celcius turun sebesar 0,52 derajat Celcius atau menjadi sekitar minus 0,52 derajat Celcius. Nah, dua hal ini, jumlah NaCl dalam 100 ml H2O dan penurunan titik beku ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan perhitungan tonisitas. Ada beberapa metode dan umumnya secara garis besar acuannya adalah dua hal ini. Untuk metode pengaturan tonisitas untuk mencapai suatu larutan yang isotonis, kita bisa melakukan penambahan agen tonisitas. Nah, secara garis besar kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu penambahan dalam bentuk padatannya atau penambahan dalam bentuk larutan isotonis. Nah, yang pertama untuk yang penambahan dalam bentuk padatan, metode yang bisa digunakan adalah metode krioskopik, di mana di sini kita akan melihat seberapa besar sih kontribusi zat aktif atau eksipien dalam menurunkan titik beku dari larutan. Dan yang kedua adalah metode ekivalensi NaCl, di mana kita hitung seberapa kesetaraan dari zat aktif, sejumlah zat aktif yang ada dalam formula dengan NaCl. Nanti akan kita tambah dengan agen tonisitas, misalnya NaCl, sampai dia setara dengan 0,9% NaCl. Yang kedua, kita bisa tambahkan dalam bentuk larutan isotonis, di mana kita harus membuat dulu larutan isotonis dari formula yang ada, yaitu dari zat aktif dan eksipien yang ada. Lalu kemudian ditambahkan sampai volume target menggunakan larutan yang sudah isotonis. Metode yang bisa digunakan di sini adalah metode White-Vincent, dan data yang dibutuhkan adalah data NaCl dari semua komponen yang ada dalam formula. Sekarang ada dua nilai yang dibutuhkan untuk perhitungan tadi yang di slide sebelumnya, di mana kita butuh NaCl atau ekivalensi NaCl dan delta TF. Di mana nilai-nilai ini dapat kita temukan, kita bisa menemukannya di Farmakope Indonesia terbaru. Nah, sekarang kan yang paling baru masih edisi 5, yang edisi 2014. Silahkan kalian buka di Farmakope edisi 5. Jika kalian tidak menemukan di edisi 5, boleh dilihat ke edisi sebelumnya, barangkali masih ada. Nah, di bagian mana dari Farmakope kita lihatnya, yaitu di tabel larutan isotonik. Silahkan nanti kalian coba buka farmakopenya dan dilihat tabel larutan isotoniknya. Ini kira-kira bentuk penampakan dari si tabel isotonik. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah headernya atau kepalanya, kepala dari tabelnya. Nah, di sini ada kolom yang pertama itu adalah zat aktifnya atau zat kimianya. Yang kedua itu ada kadar larutan kesetaraan natrium klorida. Jadi kalau kalian lihat ada dua baris untuk setiap zat aktif di sini. Kalau kalian lihat untuk adenosin fosfat ada dua baris untuk setiap zat aktif, dan di sini ada kadar dari larutan, kadar adenosin fosfat dalam larutannya. Dan ini memiliki nilai yang bisa memiliki nilai yang berbeda, sehingga kalian harus hati-hati dalam penentuan nilai NaCl dan delta TF yang akan kalian gunakan.
Yang baris pertama ini adalah nilai E NaCl, dan baris yang kedua yang ada derajatnya itu adalah nilai delta TF. Untuk yang di sini adalah kadar E NaCl dan delta TF untuk pada saat dia isoosmotik atau isotonis, dan ini adalah kadar persisnya kapan dia isotonis. Misalnya kalau di sini adrenalin hidroklorida, dia akan isotonis dalam larutan jika konsentrasinya 4,24%. Nah, bagaimana jika data ekivalensi NaCl dan delta TF tidak dicantumkan di farmakope atau tidak ada di literatur? Silahkan kalian hitung sendiri menggunakan data LISO. Tinggal dimasukin ke persamaan ini, dan ini adalah LISO untuk beberapa contoh yang ada di buku Martin. Jadi silahkan nanti kalian coba sendiri untuk menghitung. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghitung tonisitas larutan dengan API tunggal, atau API di sini adalah active pharmaceutical ingredient atau zat aktifnya. Jadi cuma ada zat aktifnya saja. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita diberikan suatu case atau kasus untuk membuat suatu larutan injeksi lidocaine HCl 2% sebanyak 500 ml. Nah, kita diminta untuk menghitung seberapa banyak agen tonisitas yang kita butuhkan untuk membuat dia isotonis menggunakan 3 metode yang ada, yaitu ekivalensi NaCl, White-Vincent, dan krioskopi. Nah, kalau kita lihat di farmakope, kita sebelumnya sudah diminta untuk membuat 2% larutan lidocaine HCl. Nah, di sini kita lihat lidocaine HCl ada di bawah, dan kita diminta untuk membuat 2% larutannya, sehingga nilai yang kita ambil untuk perhitungan nanti adalah ENaCl-nya adalah 0,21 dan nilai delta TF-nya adalah 0,24 derajat. Sebelum masuk ke perhitungan, kita lihat dulu prinsip dari menghitung tonisitas menggunakan metode ekivalensi NaCl. Nah, untuk ekivalensi NaCl ini prinsipnya adalah kita hitung dulu kesetaraan dari bobot zat aktif yang digunakan dengan NaCl, yang kemudian kita selisihkan dengan target, di mana target kita tadi adalah 0,9 gram per 100 ml, sehingga nanti selisih dari NaCl yang sudah ada, hasil kontribusi dari zat aktif dengan 0,9 gram per 100 ml, itulah yang ditambahkan ke dalam larutan. Nah, sementara untuk metode White-Vincent, walaupun sama-sama menggunakan data ekivalensi NaCl, di sini prinsipnya berbeda, di mana kita buat dulu larutan isotonis dari active pharmaceutical ingredient-nya, yang kemudian ditambahkan volumenya sampai volume target menggunakan larutan yang sudah isotonis, yaitu NaCl 0,9%. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung seberapa banyak volume dari larutan isotonis yang kita butuhkan. V di sini adalah volume larutan untuk membuat larutan active pharmaceutical ingredient-nya isotonis, dan W adalah bobot dari active pharmaceutical ingredient yang digunakan dalam produksi, dan E adalah NaCl API-nya. Di sini tinggal kita masukkan ke rumus, nanti kita memperoleh satu volume. Volume ini adalah volume yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis dari API sendiri. Tinggal selisih dari volume total yang ada di formula, itu kita tambahkan dengan NaCl 0,9%. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Metode yang pertama adalah ekivalensi NaCl, di mana kita menghitung kesetaraan antara zat aktif yang ada dalam larutan dengan NaCl berdasarkan nilai ENaCl yang ada di farmakope. Tadi dari soal sudah dikasih tahu bahwa kita ditugaskan untuk membuat lidocaine HCl 2% sebanyak 500 ml, dan dari farmakope kita juga sudah memperoleh data bahwa nilai ENaCl untuk larutan lidocaine HCl 2% adalah 0,21. Nilai ENaCl ini adalah untuk 1% zat aktif, sehingga kalau lidocaine HCl kalian gunakan 2%, kita perlu kalikan nilai ENaCl ini dengan persennya, yaitu dikali dengan 2, di mana nanti kita temukan bahwa kesetaraan dari lidocaine HCl 2% ini dengan NaCl adalah sebesar 0,42
Kita sudah sama-sama tahu bahwa larutan isotonis itu adalah 0,9% NaCl, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ini masih larutan yang hipotonis, di mana tonisitasnya masih di bawah dari target. Kita perlu tambahkan NaCl, berarti untuk membuat larutan tersebut isotonis. Jumlah yang kita tambahkan adalah selisih dari 0,9% dengan yang sudah ada, sehingga kita perlu tambahkan NaCl dengan kadar atau konsentrasi 0,48%. Nah, di sini ini masih dalam bentuk persen, di mana dinyatakan dalam per 100 ml. Kita akan membuat larutan lidokain sebanyak 500 ml, sehingga jangan lupa untuk mengkonversi ke volume target dari formula. Di sini karena kita menggunakan 500 ml, sehingga untuk 500 ml kita akan membutuhkan 2,4 gram NaCl. Atau dengan kata lain, kita butuh menambahkan agen tonisitas sebanyak 2,4 gram NaCl untuk membuat lidokain HCl 2% yang isotonis. Itu untuk metode ekivalensi NaCl. Mungkin kalian bisa menggunakan cara lain untuk mendapatkan ini, misalnya lidokainnya kalian konversi dulu ke dalam bobot dia dalam 500 ml, kemudian dikali dengan E, dan di sini untuk 500 ml juga kalian hitung targetnya berapa banyak NaCl, terus kalian selisihkan. Ada banyak caranya, yang penting kalian bisa menghitung seberapa banyak NaCl yang kalian butuhkan dan seberapa banyak NaCl yang sudah ada di dalam larutan. Tinggal selisihnya nanti yang harus ditambahkan ke formula. Untuk metode yang kedua, kita pakai metode White-Vincent, di mana di sini sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa kita buat dulu larutan isotonis dari zat aktifnya, kemudian ditambahkan dengan larutan yang sudah isotonis sampai volume target. Nah, di sini data yang tadi sudah kita punya adalah data W atau bobot dari lidokain yang kita gunakan, di mana kita pakai 2% lidokainnya, sehingga untuk 500 ml larutan kita akan membutuhkan 10 gram lidokain. Nah, untuk nilai E-nya sendiri sama seperti untuk metode ekivalensi NaCl, kita pakai yang di kolom 2%, dan itu adalah 0,21, dan volume total sediaannya adalah 500 ml. Nah, kita tinggal masukkan kebersamaan, kita hitung V-nya, dan data W dan E sudah ada diberikan sebelumnya. Tinggal dikalikan, dan kita peroleh bahwa volume air yang dibutuhkan untuk membuat lidokain HCl isotonis adalah 233,33 ml, sehingga untuk membuat 500 ml lidokain HCl 2% yang isotonis, kita perlu tambahkan NaCl 0,9% sebanyak 266,669 ml, yaitu ini adalah hasil menghitung selisih dari volume target 500 ml dengan volume yang sudah digunakan untuk membuat larutan lidokain HCl yang isotonis. Nah, ini untuk metode pengerjaannya nanti akan berbeda, di mana untuk metode ekivalensi NaCl kita hanya perlu menimbang garam NaCl-nya setelah dihitung dengan cara ini, tinggal ditambahkan ke dalam formula. Sementara kalau untuk metode White-Vincent kita harus menimbang lidokain HCl dan mengambil air sebanyak ini untuk membentuk larutan isotonis dari lidokain HCl yang kemudian ditambahkan. Jadi kita harus menyiapkan larutan NaCl 0,9% untuk menambahkan volumenya sampai dengan 500 ml. Metode selanjutnya yang akan kita gunakan adalah metode penurunan titik beku, di mana di sini prinsipnya adalah kita akan menghitung penurunan titik beku yang disebabkan oleh active pharmaceutical ingredient ini, yang kemudian diselisihkan dengan target kita, yaitu untuk larutan isotonis itu penurunan titik bekunya adalah sebesar 0,52 derajat Celcius. Nah, ini juga nanti akan dikonversikan ke jumlah NaCl yang akan ditambahkan ke dalam formula. Dari soal kita sudah memperoleh bahwa active pharmaceutical ingredient yang akan kita gunakan adalah lidokain HCl sebanyak 2%. Nah, dari data farmakope kita sudah peroleh bahwa di kolom 2% itu delta TF-nya adalah 0,24. Dengan angka yang sama dengan yang ada di tabel, kita bisa langsung menggunakan angka delta TF yang ada di tabel. Jika misalnya angkanya berbeda, kita tetap harus memilih delta TF yang persennya dekat dengan yang ada di formula. Tapi jika nilainya berbeda, kita harus konversi dulu. Itu dengan cara
Kalau misalnya ini 3%, maaf, kalau misalnya ini 1,5%, kita harus menghitung 1,5 dibagi dengan yang ada di sini. Yang paling dekat dengan 1,5 adalah 2% dikali dengan 0,24. Baru nanti kita peroleh delta TF-nya berapa di ujungnya. Nah, di sini kita masih baru menurunkan 0,24 derajat Celcius. Sementara untuk larutan isotonis, dia bisa menurunkan titik beku air hingga 0,52 derajat Celcius. Berarti ini masih kurang dari target. Dengan kata lain, ini larutannya masih hipotonis. Kalau larutan hipotonis, kita perlu tambahkan agen tonisitas untuk dia mencapai larutan yang isotonis. Nah, di sini seberapa banyak yang harus kita turunkan lagi titik beku airnya, yaitu selisih antara 0,52 atau di sini targetnya dengan 0,24 atau yang sudah hasil kontribusi dari lidokain HCl ini. Sehingga kita peroleh kita harus menurunkan titik beku airnya sebesar 0,28 derajat Celcius lagi. Nah, di sini kita bisa hitung bobot NaCl yang kita gunakan untuk menurunkan 0,28 derajat Celcius ini menggunakan rumus ini. Delta TF yang di atas adalah target dari penurunan titik beku. Yang kita gunakan sebagai pembanding adalah titik beku yang penurunan titik beku oleh 0,9% NaCl, di mana penurunan titik beku yang bakunya adalah 0,52 dan di sini ditaruh persen dari larutan isotonisnya dan dikali dengan volume totalnya. Sehingga jika persamaan ini digunakan, kita akan peroleh bahwa NaCl yang perlu ditambahkan ke dalam formula itu adalah 2,42 gram untuk 500 ml untuk bisa menurunkan sebanyak 0,28 derajat Celcius lagi. Jika kalian perhatikan, angkanya tidak jauh beda. Mungkin tidak akan persis sama dengan ENaCl, tapi biasanya angkanya tidak akan jauh beda dengan NaCl karena dia merupakan metode yang sama-sama digunakan untuk menghitung jumlah padatan agen tonisitas yang akan kita tambahkan ke dalam formula. Nah, sekarang kita masuk ke tonisitas untuk larutan kalau misalnya aktif pharmaceutical ingredientnya ada beberapa atau ada excipientnya, jadi komponen dalam larutannya ada beberapa. Ini kita contohkan adalah formula untuk ranitidin HCl, di mana seperti yang tertera komponennya adalah ranitidin HCl, ada Na2HPO4 anhidrat, ada kalium fosfat, ada aqua PI sampai 1 ml. Nah, ini formula yang mininya sampai 1 ml, tapi ini bebas, nanti kita bisa gunakan untuk membuat berapa ratus ml. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung tonisitas menggunakan dua metode, yaitu ekivalensi NaCl dan penurunan titik beku. Nah, untuk menyederhanakan, kita sajikan datanya dalam bentuk tabel. Di sini kita sudah lihat ada ranitidin, Na2HPO4 anhidrat, HKH2PO4 aqua pro injection. Nah, kalau dilihat yang berkontribusi terhadap tonisitas adalah 3 komponen yang di atas. Aqua PI hanya digunakan untuk menghitung persen, sehingga nanti kita bisa hilangkan dari tabel setelah kita konversi ke persen. Nah, di sini cara mengkonversi ke persen harusnya kalian sudah paham. Di sini di formula dinyatakan bahwa setiap 1 ml larutan ada 27,9 mg ranitidin HCl. Dengan kata lain, setiap 100 ml larutan akan memiliki 2,79 gram ranitidin HCl. Dihitung hal yang sama untuk masing-masing komponen di bawahnya, sehingga kita peroleh persentase bahan-bahan yang ada dalam formula adalah sebagaimana yang tertulis dalam tabelnya. Setelah tadi kita hitung persennya, kita mulai mencari data dari Fi5 terkait ENaCl dan delta TF, karena tadi kita membutuhkan dua data tersebut untuk menghitung tonisitasnya. Yang pertama, kita punya data ranitidin hidroklorida di sini, dan yang kedua kita punya untuk kalium fosfat, yang ketiga kita punya natrium fosfat. Di sini kalau kita lihat kalium fosfatnya ada 2 dan natrium fosfatnya ada 4. Kalau tadi dari formula, kita akan cenderung memilih yang natrium fosfat kering karena dia disebut sebagai anhidrat. Nah, di sini untuk ranitidin hidroklorid dari data yang tadi sudah ada 2,98% akan dekat ke 3%, sehingga kita pakai datanya adalah yang ini. Sementara untuk yang kalium fosfat kita pakai amono basa. Tadi kalau misalnya kalian baca itu pasti pakai amono basa, kita pakai data yang ini. Nah, bagaimana dengan si natrium fosfat?
Yang perlu kalian ingat adalah dalam air natrium fosfat anhidrat ini berubah menjadi natrium fosfat dihidrat. Jadi jangan pakai data natrium fosfat anhidrat untuk menghitung tonisitas, karena kita menghitungnya saat dia sudah berada dalam air, sehingga hitunglah sebagai dihidrat. Jadi kita nanti pakai data yang ini. Nah, tapi bagaimana dengan persennya? Nah, untuk persennya, karena dia berubah bentuk molekul, pasti dia akan berubah dalam hal bobotnya. Molnya akan tetap, tapi bobotnya akan berubah, sehingga perlu kita konversi dulu seberapa banyak sih natrium fosfat dihidrat yang ada di dalam larutan. Yang pertama kita hitung dulu mol dari natrium fosfat anhidratnya dulu. Tadi di formula dinyatakan bahwa ada 0,98 mg natrium fosfat anhidrat di dalam formula, dan ini setara dengan, ini adalah BM-nya, setara dengan 0,069 milimol dari si natrium fosfat anhidrat. Kalau molnya tetap, berarti tinggal dikalikan dengan BM dari yang dihidrat, sehingga diperoleh bahwa dalam formula yang tadinya cuma ada 0,98 mg Na2HPO4 anhidrat akan menjadi 1,2 mg natrium fosfat dihidrat di dalam larutan, sehingga persennya kalau kita konversi lagi, ini kan masih dalam 1 ml. Dalam 100 ml kita akan punya 0,123% untuk natrium fosfat dihidrat, sehingga untuk data kita akan menggunakan data yang ini. Mohon nanti diingat kembali kolom-kolom mana yang harus digunakan untuk menghitung. Tolong dicermati lagi kolom mana yang harus digunakan untuk menghitungnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan dengan metode yang pertama, yaitu ekivalensi NaCl. Tadi seperti yang sudah dihitung, di sini dia sudah berubah menjadi natrium fosfat yang dihidratnya, sehingga persennya pun sudah berubah menjadi persen dari natrium fosfat dihidrat. Di sini kita tadi sudah mencari di farmakope nilai ENaCl, tinggal ditaruh di sini berapa ENaCl-nya, dan kesetaraan ENaCl adalah hasil dari perkalian persen ini dengan ENaCl yang ada. Nanti tinggal dikalikan 2,79 dikali dengan 0,16, kita akan memperoleh angka segini, begitu juga seterusnya, dan semua nilai kesetaraan NaCl ini ditotal, dimana ini adalah total kontribusi dari masing-masing komponen untuk ekivalensi NaCl yang ada di larutan, sehingga bisa kita nyatakan bahwa di dalam larutan tersebut sudah ada 0,572% NaCl, dimana ini masih hipotonis, sehingga kita butuh menambahkan NaCl lagi untuk membuat dia menjadi isotonis. Jumlah NaCl yang isotonis itu setara dengan 0,9 gram per 100 ml, sementara kita baru punyanya 0,572, sehingga kita masih butuh 0,328 gram NaCl lagi dalam 100 ml larutan. Nah, karena tadi formulanya dalam 1 ml, berarti kita perlu mengkonversikan, tinggal dibagi aja 0,328 gram dibagi dengan 100 ml, kita perlu menambahkan 3,28 mg NaCl untuk 1 ml larutan, sehingga nanti formulanya akan ada ketambahan di bawahnya ranitidin, HCl, natrium fosfat dihidrat, kalium fosfat, dan di bawahnya ada NaCl sebanyak 0,328%. Masuk ke metode yang kedua, yaitu penurunan titik beku. Kita juga akan menggunakan tabel sama seperti metode yang sebelumnya untuk memudahkan karena kita punya beberapa bahan. Nah, di sini yang berbeda dengan ENaCl adalah kita mencatat juga berapa persen dari data yang ada di Fi yang kita gunakan, seperti misalnya ranitidin HCl karena dia 2,79, di antara kolom-kolom yang ada dia akan lebih dekat ke 3%, sehingga kita pakai data yang 3%, dan nilai delta TF-nya adalah 0,27 derajat. Natrium fosfat kita pakai data yang 0,5%, sekitar 0,127, dan untuk kalium fosfat kita pakai data 0,5% juga, sekitar 0,133. Nah, di sini ini adalah data yang kita dapat dari farmakope,
Dan ini adalah data yang benar hasil kontribusi dari masing-masing bahan. Kita tinggal hitung konversinya menggunakan rumus ini, yaitu 2,79. Di sini adalah persen dari bobot per volume dari bahan yang akan kita hitung, dibagi dengan kolom yang kita gunakan, kadar dari acuan yang kita gunakan, dikali dengan penurunan titik beku yang disebabkan oleh 3% dari ranitidin ini, sehingga kita peroleh penurunan ke titik beku oleh ranitidin HCl sebanyak 2,79% ini adalah 0,246 derajat. Kita hitung semua untuk masing-masing bahan dengan persamaan yang ada ini menggunakan masing-masing data yang ada. Sehingga setelah ditotal kita memperoleh bahwa 3 bahan di atas berkontribusi dalam menurunkan titik beku air sebanyak 0,317 derajat Celcius, dan ini masih di bawah target karena kita targetnya menurunkan titik beku air sebanyak 0,52 derajat Celcius. Artinya larutan ini masih hipotonis, sehingga kita perlu menambahkan agen tonisitas untuk membuat larutan ini isotonis. Seberapa banyak yang kita butuhkan, yaitu selisih antara 0,52 dengan yang sudah ada, yaitu 0,203 derajat Celcius. Nah, kemudian kita hitung seberapa banyak sih NaCl yang dibutuhkan untuk menurunkan 0,23 derajat Celcius ini. Kita bisa menggunakan larutan NaCl isotonis sebagai pembandingnya. Jadi kita nanti akan peroleh X ini adalah kadar dari NaCl yang kita butuhkan untuk menurunkan 0,203 derajat Celcius lagi, sehingga kita peroleh X-nya adalah 0,351% bobot per volume, sehingga untuk 1 ml larutan kita perlu menambahkan 3,51 mg NaCl. Ini juga tidak terlalu jauh beda dibandingkan dengan perhitungan dengan metode NaCl sebelumnya. Makin banyak bahan biasanya selisihnya mungkin agak sedikit lebih besar, tapi biasanya tidak akan jauh berbeda. Nah, dari kasus-kasus yang sudah dibahas, kita menggunakan larutan yang formulanya masih hipotonis. Nah, bagaimana jika hasil dari hitungan tonisitas menggunakan metode NaCl atau delta TF seperti sebelumnya menghasilkan larutan yang hipertonis? Jadi data yang kita peroleh itu dihitung-hitung ternyata hipertonis. Biasanya ditandai dengan selisih antara target dengan total yang ada di dalam larutan formula kita itu minus. Jadi kalau misalnya delta TF dia lebih besar daripada 0,52, sehingga saat diselisihkan 0,52 dikurangin totalnya dia akan menghasilkan angka minus, atau NaCl nya lebih besar dari 0,9% NaCl, sehingga saat diselisihkan dia jadi minus juga. Nah, ini tidak bisa kita lakukan pengaturan tonisitas tanpa merubah terlebih dahulu kadar dari komponennya. Bisa kita kurangi jumlah dari beberapa bahan yang ada dalam formula atau menambah volumenya sehingga larutan bisa sedikit lebih encer dari itu. Nah, tapi tidak selalu larutan hipertonis ini harus diganti, karena sedikit hipertonis larutannya itu akan lebih disukai daripada larutan yang hipotonis. Jadi boleh dihitung kembali osmolaritasnya masih masuk dalam rentang isotonis atau belum atau bukan. Materi untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.